Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen di Prodi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya mengajar ilmu kesehatan masyarakat dengan bidang kajian utama yaitu epidemiologi. Mata kuliah utama yang saya ampuh adalah di blok Research Statistik and Epidemiologi, yaitu salah satu blok yang disampaikan di semester 5 pada semester ganjil. Selain itu, saya juga turut serta membantu tim dosen IKM lain pada beberapa blok pengajaran. Di antaranya, di semester genap, saya ditugaskan untuk menjadi instruktur praktikum di blok 6.2 tentang childhood and adolescence. Dalam praktikum ini, mahasiswa ditugaskan untuk membuat poster dan leaflet sebagai media edukasi kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari praktikum IKM 6.2 ini adalah mahasiswa mampu merancang intervensi kesehatan yang efektif berdasarkan bukti ilmiah dan konteks sosial budaya. Kemudian mahasiswa mampu menyampaikan informasi medis dengan jelas, empatik, dan profesionalisme. Kemudian mahasiswa menunjukkan sikap profesional, etika, dan empati yang tinggi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pada praktikum IKM yang saya ampuh, saya menerapkan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Praktikum dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan 1 menggunakan metode interaktif, membahas penemuan kasus, tema pokok yang akan dijadikan leaflet dan poster, serta komponen isi dari leaflet dan poster. Di akhir pertemuan pertama, mahasiswa akan ditugaskan untuk belajar mandiri menyusun poster dan leaflet. Kemudian pertemuan kedua dilaksanakan untuk membahas hasil poster dan leaflet yang sudah disusun untuk kemudian dipresentasikan dan diberikan penilaian. Penilaian pada pertemuan pertama meliputi penilaian terhadap kualitas interaksi mahasiswa. Sedangkan pada pertemuan kedua, penilaian dilaksanakan untuk menilai karya leaflet dan poster serta teknik presentasi yang disampaikan oleh mahasiswa sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disiapkan oleh tim IKM. Rubrik penilaian meliputi kemampuan analisis permasalahan, tujuan dan strategi, materi edukasi, dan riset parafrase serta penulisan sumber pustaka. Hasil penilaian praktikum ini akan menjadi salah satu komponen nilai akhir di blok 6.2 yaitu Childhood and Adolescence dengan bobot penilaian praktikum yaitu sebesar 10%. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan video praktikum IKM di pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Siang Bu. Sehat? Alhamdulillah. Udah siap belajar ya? Siap. Insyaallah. Ya, hari ini kita ketemu lagi untuk praktikum IKM ya, ilmu kesehatan masyarakat tentang pembuatan leaflet dan poster sebagai media edukasi kesehatan ya. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah Bu. Sudah ya. Berarti nanti siap dipresentasikan ya? Ya, insyaallah. Ya. Saya ingatkan dulu, ini absensinya, tolong nanti diisi. Ya, jadi di mata kuliah ini tuh diharapkan kalian mampu beradaptasi dengan teknologi untuk membuat poster. Kemarin pakai apa? Poster leafletnya? Pakai Canva ya. Itu udah bagus ya, karena Canva memang yang paling populer ya saat ini ya. Oke, jadi melalui pembelajaran atau praktikum IKM ini kalian juga diharapkan nanti mampu mendiseminasikan atau
memaparkan hasil karya ilmiah atau hasil media ajar yang sudah kalian bikin itu nanti di kelas besar. Makanya nanti setelah pertemuan kedua ini nanti akan ada kelas besar untuk semua kelompok ya di kelas kalian, dan masing-masing kelompok itu nanti akan mempresentasikan leafletnya dan satu poster. Jadi kalau kalian ini kan ditugaskan untuk bikin satu leaflet sama berapa poster? 3 poster. Nah, nanti dari 3 poster yang kalian sudah buat hari ini itu nanti akan di random untuk satu poster dipresentasikan di kelas besar. Jadi nanti kalian persiapkan diri untuk itu ya. Kemudian selanjutnya kalian juga diharapkan mampu menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam bekerja kelompok untuk menghasilkan media edukasi. Makanya di sini untuk leaflet itu satu kelompok kan bikin satu leaflet, itu harapannya memang kalian mampu bekerja kelompok untuk menyusun media edukasi yang efektif. Sama juga seperti poster ya, poster juga kalian, karena poster kan memang lingkupnya lebih kecil, jadi ya diharapkan kerja sama kelompoknya jadi lebih efektif ketika kelompoknya juga kecil gitu. Beda sama leaflet kan memang materinya lebih luas ya. Kemudian di sini nanti ada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan ya. Jadi kalian diharapkan mampu melakukan komunikasi efektif, empatik, dan edukatif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat, mampu merancang dan melaksanakan upaya promosi, pencegahan, serta deteksi dini masalah kesehatan, dan mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dan lintas sektor. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Selanjutnya di pertemuan kedua ini kan mahasiswa sudah membuat poster ya dan leaflet ya berdasarkan analisis sebelumnya di pertemuan pertama. Nah di pertemuan pertama kemarin kita temanya tentang apa? Kita putuskan tentang malnutrisi akibat malnutrisi akibat sedentary lifestyle pada anak dan remaja. Ya, jadi nanti leaflet kalian tentang itu ya. Nanti perwakilan dari kalian mempresentasikan leafletnya. Kemudian nanti kita diskusikan kekurangan dan kelebihannya. Sudah ditunjuk siapa yang mau presentasi? Gina? Iya. Gina. Nanti poster siapa? Saya. Mudihansa. Oh ya, nanti Mudihansa. Nanti kita pertama leaflet dulu ya, baru nanti kita ke poster. Nah, ini kan nanti ada penilaiannya nih di praktikum ini. Saya jelaskan dulu penilaiannya ya, rubrik penilaian untuk praktikum ini. Jadi nanti pada saat kalian presentasi diharapkan kalian mampu menjelaskan sesuai dengan rubrik ya. Jadi kalau kalian mau nilai yang bagus ya rubrik penilaiannya silakan dilengkapi. Jadi untuk penilaian praktikum IKM di blok 6.2 ini tentang pembuatan leaflet dan poster itu ada 4 komponen yang akan dinilai. Yang pertama adalah analisis permasalahan, yang kedua yaitu tujuan dan strateginya, yang ketiga adalah materi edukasinya, yang keempat adalah riset, parafrase, dan pencatatan sumber. Di mana untuk analisis permasalahan ini kalian akan dinilai secara maksimal jika memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diangkat dan diamati berdasarkan bukti epidemiologi. Jadi nanti di leaflet itu harus ada nih data epidemiologinya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi juga faktor penyebab internal dan eksternalnya. Kemudian mampu mengidentifikasi dampak dari permasalahan serta peran tenaga kesehatan dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Itu ya nanti. Kemudian yang terkait dengan tujuan dan strategi itu tujuan dan strategi disusun untuk edukasi sudah spesifik, realistis, dan relevan berdasarkan hasil analisis. Untuk materi edukasi, nilai maksimalnya jika kalian menyertakan informasi yang lengkap dan tepat tentang edukasi sesuai permasalahannya.
Kemudian ada slogan dan kalimat persuasi yang menarik dan berkaitan dengan tujuan dan strategi edukasi. Karena di sini kita pembuatan leaflet dan poster ya. Jadi memang kalimat persuasi yang menarik itu penting nih gitu. Untuk ada, karena memang targetnya kan ada target visual kalau poster ya. Visual pada poster edukasi sangat menarik dan berkaitan dengan tujuan dan strategi edukasi. Nah, untuk riset parafrase dan pencatatan sumber, ini kalian akan dinilai maksimal jika riset dilakukan dari 3 kasus atau lebih dan kredibel. Ini sepertinya sudah ya di pertemuan pertama ya kemarin ya. Nah, kemarin kan kita masing-masing dari kalian diwajibkan menampilkan kasus ya. Kemarin sudah. Kemudian isi informasi telah ditulis menggunakan kalimat sendiri, jadi memparafrase, jangan copy paste secara utuh dari sumber pustaka. Kemudian daftar pustaka ditulis lengkap dan ditulis sesuai dengan format, disertai dengan link. Betul ya? Sudah paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup. Oke, kalau sudah cukup. Mangga dipresentasikan leaflet dulu ya, Gina Manadin. Ini sudah bawa tab masing-masing? Sudah. Filenya sudah dibagikan? Sudah. Nah, sudah dibagikan, nanti boleh dilihat ya. Nanti kita komentari ya, meskipun ini ya memang sudah hasil kalian, tapi bisa jadi kan ada yang terlewat, ada yang perlu ditambahkan. Jadi nanti silakan ditambahkan. Oke, silakan Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Yulianti dari perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil riset yang sudah kami buat, yaitu dengan judul Ayo Cegah Malnutrisi Akibat Sedentary Lifestyle pada Remaja. Nah, yang pertama itu apa sih malnutrisi itu? Nah, malnutrisi sendiri di sini adalah suatu keadaan ketidakseimbangan gizi yang disebabkan oleh kelebihan ataupun kekurangan kalori, protein ataupun zat gizi lainnya. Nah, yaitu mempengaruhi fungsi tubuh, komposisi jaringan tubuh, bentuk dan ukuran serta konsekuensi dan efek klinis. Nah, malnutrisi juga digambarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai kesalahan nutrisi yang terjadi di dalam tubuh, yaitu ketidaksesuaian antara asupan dan kebutuhan. Nah, sedangkan sedentary lifestyle itu apa? Sedentary lifestyle ini menurut Wang et al. 2020 bahwasannya sedentary lifestyle ini adalah gaya hidup pasif di mana seorang ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas tidak bergerak seperti duduk-duduk dan rebahan, membaca, menonton televisi, bermain game, terus juga bekerja di depan komputer dengan jangka waktu yang lama. Nah, berdasarkan waktu yang dihabiskan ini dibagi beberapa, yaitu ada 3. Ada 3 kategori. Yang pertama itu ada rendah jika kurang dari 2 jam per hari, sedang jika 2 sampai 4 jam per hari, dan tinggi jika lebih dari 4 sampai 6 jam per hari. Selanjutnya itu ada epidemiologi. Nah, di sini ada menurut hasil Raskesdas Kemenkes RI tahun 2018 menunjukkan bahwasanya prevalensi gizi kurang pada tahun 2018 di Indonesia sebesar 13,8% di Provinsi Gorontalo. Prevalensi untuk gizi kurang sebesar 25%. Dari data Raskesdas 2018 juga memaparkan bahwasanya 25,75% remaja dengan usia 3 itu sulit memilih makanan sehari-hari yang kurang tepat. Nah, terus juga ketiga yaitu kurang aktivitas fisik. Contoh kayak gaya hidup yang minim, seperti duduk terlalu lama, jarang berolahraga, dan terlalu banyak waktu di depan layar, dapat menyebabkan penumpukan kalori. Terus selanjutnya itu ada faktor resiko eksternal. Nah, kalau faktor resiko eksternal di sini yaitu pertama ada kurangnya akses. Contohnya kayak remaja di tempat terpencil atau keluarga yang kurang mampu, sulit mendapatkan edukasi gizi dan konsultasi kesehatan. Kedua yaitu ada kondisi ekonomi keluarga, kayak remaja dari keluarga yang pendapatannya rendah, cenderung membeli makanan yang murah dan cenderung yaitu tidak mengetahui kayak tinggi kalori atau rendah kalorinya, rendah gizi kayak gitu. Ketiga yaitu lingkungan sosial tidak mendukung. Contohnya kayak lingkungan tanpa ruang bermain dan penuh jajanan yang tidak sehat, sehingga mendorong si remaja ini malas untuk bergerak dan makan sembarangan. Selanjutnya itu ada program promotif. Di sini program promotif itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
pengetahuan kegiatan yang bisa dilakukan. Contohnya kayak mengedukasi gizi seimbang di sekolah, kampanye media sosial seperti remaja aktif, gizi seimbang, terus kegiatan ekstrakurikuler olahraga seperti basket, sepak bola, terus juga bersepeda, dan ada juga workshop makanan sehat dan mudah dibuat. Nah, selanjutnya juga ada peran tenaga kesehatan nih. Untuk peran tenaga kesehatan di sini, tenaga medis yang berperan dalam pertama yaitu memberikan penyuluhan gizi dan olahraga. Kedua yaitu konseling gizi buruk untuk remaja dan keluarga. Ketiga yaitu bekerja sama dengan guru dan orang tua. Dan keempat itu menyusun program UKS berbasis promotif dan preventif. Selanjutnya, di sini tuh ada beberapa kendala nih yang dapat menyebabkan keterbatasan tenaga. Yang pertama itu keterbatasan tenaga nih. Yang pertama itu jadi suatu tenaga kesehatan itu sering menangani banyak sekolah sekaligus. Jadi karena keterbatasan, jadi kurang dari tenaga kesehatan yang cuma menangani satu sekolah atau beberapa banyak sekolah kayak gitu. Kedua yaitu waktu dan tugas yang padat. Sedangkan fokus utama masih pada pelayanan kuratif. Jadi sehingga program promosi sama preventif ini kan kurang maksimal dijalanin. Ketiga, kolaborasi yang belum optimal, misalkan kurang dukungan dari pihak sekolah atau pihak orang tua yang lain gitu. Terus juga keempat itu ada tantangan di era digital. Kenapa? Karena si remaja itu kan lebih sering terpapar informasi dari media sosial yang belum tentu benar gitu, sehingga penyuluhan langsung dianggap membosankan atau ketinggalan zaman. Terus kelima yaitu sarana dan dana terbatas, kayak minimnya bantuan, edukasi seperti media visual, dana kegiatan menjadi hambatan dan pelaksanaan program kesehatan remaja. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Gina. Dari teman-temannya ada yang mau kasih masukan? Ini sudah cukup bagus ya, udah lengkap, ada data epidemiologi, faktor risiko internal, eksternal juga ada, definisi juga udah oke. Ini ada dampak masalah kesehatan, program preventif, promotif preventif, peran tenaga kesehatan dan kendala. Nah, kendala di sini tuh kendalanya siapa ya? Kendala penanganannya atau kendala apa nih? Kendala yang dihadapi nakes? Kendala yang dapat menyebabkan apa sih? Malnutrisi. Kendala yang dihadapi oleh tenaga kesehatan. Ya, kendala penanganan ya berarti ya. Ini nanti mungkin perlu dilengkapi itu ya. Sama ini masukan dari saya terkait definisi juga, ini harus definisi ini dari siapa kalian cari ini referensinya? Kan di situ ada malnutrisi sama sedentary ya, sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu menurut Wang et al. Ini berarti kalian ngambil dari jurnal. Oh ya. Dimasukkan ke sumber pustaka sudah. Malnutrisi ini kalian ambil dari Kemenkes. Nah, ini nanti disampaikan ya, maksudnya dituliskan aja bahwa malnutrisi berdasarkan menurut Kementerian Kesehatan gitu kan, menurut Kemenkes RI, malnutrisi adalah bla 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 bla. Sisanya udah bagus, ini faktor risiko internal, eksternal. Ini kalian ngambil dari satu sumber atau ada beberapa sumber? Jika begitu sebaiknya ditampilkan ya citasinya. Pakai ini aja, pakai Vancouver aja. Kan kalau Vancouver kan cukup pakai tanda aja ya, maksud kode 1, 2, 3 gitu. Oh ini referensi ya yang pakai barcode ini? Iya. Mengikuti kemajuan zaman ya. Referensi nggak ditulis manual, jadi pakai barcode. Nanti tolong diperbaiki. Batas maksimal pengumpulan leaflet dan poster ini di hari Kamis. Nanti sebelum hari Kamis ini kan ada beberapa perbaikan dari saya akan kalian perbaiki. Boleh chat, boleh email perbaikannya, nanti saya koreksi. Hari Kamis wajib dikumpulkan ke prodi ya. Ya tadi leaflet sudah dipresentasikan ya. Kemudian selanjutnya poster.
Poster siapa dulu yang mau menampilkan? Saya Bu, Mudi Hansa. Oh, biasa. Silakan Mudi. Baik, izin memulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posternya tentang apa Mudi? Tentang untuk menghindari malnutrisi dengan gerakan aktif Bu. Baik, izin memulai ya. Yang dimana di sini kita mengusung tema yang berjudul aktifkan hidupmu, hindari malnutrisi tersembunyi. Nah, apa sih malnutrisi? Yang dimana kita mendapatkan dari sumber dari WHO, yaitu kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dengan kebutuhan tubuh yang dapat berupa kekurangan maupun kelebihan gizi. Nah, untuk penyebabnya sendiri, malnutrisi salah satunya adalah sedentary lifestyle, yang dimana gaya hidup yang ditandai dengan kurangnya aktivitas fisik, di mana seseorang cenderung banyak duduk atau berbaring dengan pengeluaran energi yang sangat rendah. Nah, untuk mencegahnya malnutrisi sendiri, kita mengusung konsep yaitu GAZA, di mana untuk huruf G-nya yaitu gaya hidup aktif, untuk huruf A yang pertama ada awasi asupan junk food, terus yang untuk Z-nya ada zat gizi yang terpenuhi. Terus yang ada A yang kedua, ayo kurangi screen time. Selain dari konsep dari pencegahan, kita juga mengusung konsep lari dari olahraga malah dikejar malnutrisi. Terima kasih. Jargon juga berarti yang bawah. Iya. Ya, bagus juga. Tepuk tangan dong. Ada masukan dari teman-temannya nih tentang sudah dibuka kan, sudah dilihat ya? Apa masukannya? Ini nama instruktur sama nama mahasiswanya nanti lebih digedein, ini kecil sekali. Sama logo UGJ-nya juga ini jadi nggak kelihatan, udah sama-sama warnanya biru. Logonya kecil sekali ya, jadi nanti diperbesar logo sama keterangan penyusun atau penguatnya. Gina? Mungkin izin Bu, Boleh. izin bertanya ya kepada kelompok 3. Mungkin ini untuk gambar-gambar di belakang nih maksudnya gimana ya? Mau dijelaskan? Jadi untuk gambar-gambar yang di samping tuh dengan belakang itu kan ada dua sisi ya, ada yang di kanan dan yang di kiri. Nah, itu yang di kanan tuh contoh kayak makanan sehat, terus kayak B3, zat besi. Nah, terus ada orang yang sedang berolahraga. Sedangkan yang di sisi kiri itu dominan dengan orang-orang yang sedang main HP, terus makan makanan yang junk food. Diartikan kalau misalkan yang sebelah kanan biasanya kan dominan dengan yang baik dan yang sebelah kiri itu dengan yang buruk. Nah, kalau misalkan untuk posternya sendiri itu dia tuh untuk daya tarik buat yang melihatnya gitu. Yang lain ada yang mau nambahin? Gimana Gina? Camping cukup jelas. Terlalu rame ya? Iya, maksudnya Nanti coba ya, karena kan ini tuh poster tuh kan berarti yang lihat artistiknya tuh bukan cuma dilihat bukan dari segi penyusun ya, tapi artistiknya tuh juga bisa dilihat dari ya respondennya atau siapa tujuannya atau sasarannya. Di poster ini justru terlihat terlalu ramai. Jadi nanti coba kamu tampilkan ya untuk bahan revisi. Itu kalau belakangnya dinormalkan aja, maksudnya warnanya ya udah warna aja, nggak usah ada gambar-gambarnya. Itu nanti seperti apa. Jadi nanti kita bisa bikin perbandingan sebenarnya iya nggak nih, jadi bikin menarik atau lebih tertarik orang yang lihat. Jangan-jangan bukan malah tertarik, malah pusing gitu kan. Justru perhatiannya lebih ke gambarnya, jadi pengen ini berapa gitu. Isinya malah jadi nggak terlihat, kan itu jadi nggak baik ya. Padahal harusnya poster boleh menarik, tapi isinya itu harus lebih menarik. Masukannya kalau dari saya sama kayak yang di leaflet ya, ini juga sebaiknya citasinya tetap ada. Karena citasi itu menunjukkan kredibilitas, akuntabilitas. Jadi kita pembaca tuh percaya bahwa ini tuh menurut Kemenkes, ini tuh menurut WHO gitu. Bukan definisi si penulis.
Jadi tolong sitasi-sitasinya tuh dicantumkan. Apalagi ini tuh kan barcode ya, bentuk referensinya. Kalau barcode tuh ya harus dibuka dulu. Beda kalau referensinya dituliskan langsung, orang bisa langsung percaya, oh iya gitu. Tapi kalau barcode tuh kan repot lagi, harus membuka lagi, dan belum tentu sasaran kita ini juga orang yang melek teknologi ya, jadi itu harus diperhatikan karena kita pakai barcode ya, apa salahnya kalau sumber pusakanya ya dinarasikan saja. Ini nanti targetnya ke siapa nih? Mau ditempelinnya di mana? Mungkin sekolah-sekolah gitu Bu, ke di SMP, terus di SMA. Di SMP. Karena target kita tuh anak-anak remaja. Oh iya. Emang itu ya? Kalau yang 3 berarti ya? Iya. Memang targetnya ke sekolah. Iya, sekolah. Ya. Kenapa memilih targetnya itu ke anak SMA nggak ke anak SD? Coba kelompok 3 bisa jelasin. Ya, izin Bu, kenapa kita memilih anak SMA? Jadi dari berdasarkan yang kita lihat itu kan kebanyakan remaja-remaja sekarang itu lebih memilih untuk kurang gerak gitu Bu, lebih milih main HP sendiri daripada olahraga, dan olahraga itu kan sangat penting gitu, sehingga kita memilih untuk temanya itu remaja gitu Bu. Ini seperti itu. Anak remaja lebih banyak gitu ya, lebih banyak main gamenya, makanya dirasa poster ini akan lebih tepat disampaikan di remaja. Dan ya memang kalau buat anak-anak lebih baik visualnya tuh banyakin gambar, karena memang mereka belum bisa mencerna kalimat yang kompleks. Kalau kalimatnya seperti yang kalian tampilkan memang lebih cocok untuk yang anak SMA. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan lagi? Cukup. Ya. Kalau gitu saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Jangan lupa semua yang tadi sudah disampaikan untuk direvisi, silakan diperbaiki. Waktunya berarti kalau sampai hari Kamis berarti 3 hari ke depan. Silakan chat atau email. Nanti dikabarin kalau udah email, Bu saya sudah email, mohon direvisi atau mohon direview. Ini saya akan usahakan segera balas. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mau kasih feedback sebentar. Untuk feedback pertemuan hari ini ya, secara umum apa yang sudah kalian kerjakan itu sudah memenuhi penilaian atau standar penilaiannya. Paling nanti ya saya lihat revisi dari kalian. Kalau kalian merevisi apa yang tadi sudah saya sampaikan, nanti ya mungkin penilaiannya akan lebih sempurna. Ya, jadi tolong nanti revisinya dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan masukan dan saran yang tadi sudah disampaikan. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter, komunikasi efektif tuh beneran sangat dibutuhkan dan itu jadi modal utama. Makanya kenapa pembelajaran di FK itu lebih baiknya kelompok kecil, karena diharapkan yaitu kalian soft skill komunikasinya itu beneran terbangun gitu. Ya, baik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.